Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini walaupun melalui virtual kita masih diberikan kesehatan. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya apakah teman-teman di sini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, sebelum kita lanjut, apakah di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Belum Ibu. Belum ya. Nah, untuk lebih mengakrabkan suasana bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, dimulai dari Ibu. Nama Ibu Fatmah Hopipa sebagai pemimpin kelompok. Oke, selanjutnya bisa dimulai dari siapa yang mau? Saya Bu. Boleh. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Atollah Anton Perdana. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Oke. Selanjutnya? Saya Bu. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Sumiati. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Sumiati. Selanjutnya? Saya Bu. Boleh. Rizka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Sefta. Saya sebagai anggota. Selanjutnya? Saya Bu. Boleh dari Sophie dulu. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya sebagai anggota kelompok. Baik, Sophie. Nah, selanjutnya tadi Intan. Nama saya Intan Nuraini, di sini saya sebagai anggota kelompok. Selanjutnya ada ya? Satu lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Oktaviani. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Oke, baik. Semuanya udah saling memperkenalkan diri ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke bimbingan kelompoknya, Ibu ada permainan nih, namanya permainan rangkaian nama. Jadi, tadi kan kita udah memperkenalkan nih satu sama lain, apakah yang lainnya sudah benar-benar tahu namanya atau tidak? Ada yang mau memulai dengan menyebutkan nama-nama temannya? Boleh, Nia? Tadi ada Atollah, ada Sumiati, Iya. ada Rizka, ada Sophia, dan Intan. Apakah benar teman-teman namanya tadi yang disebutkan? Iya, betul. Ada yang ingin mencoba lagi? Boleh saya Bu. Ya, coba Atollah. Tadi teh yang pakai kacamata teh namanya Teh Sophie. Ya. Yang kedua yang gak pakai kerudung teh namanya Teh Rizka kalau nggak salah. Ya. Terus ada Teh siapa sih? Teh Sumiati kalau nggak salah. Ya. Ada Teh Nia. Terus? Satu lagi Teh siapa sih? Temennya Berlian teh Bu. Teh Intan. Udah ya semuanya ya? Bener nggak teman-teman? Ya, Bu, udah. Ya, benar Bu. Ya. Mungkin udah saling tahu ya namanya, dicukupkan aja nih permainannya. Oke, sebelumnya kalian udah pada tahu nggak kita sekarang mau ngapain? Belum Bu, belum tahu. Belum tahu. Jelasin ya.
Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ada yang pernah dengar bimbingan kelompok itu apa? Belum, Bu. Belum? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang merupakan pemberian bantuan yang diberikan oleh ahli. Di sini adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada beberapa siswa untuk membahas suatu permasalahan atau topik yang bertujuan agar mengubah tingkah laku dari teman-teman di kemudian hari. Nah, adapun asas-asas dalam bimbingan kelompok, ada yang tahu asas-asasnya apa? Tidak. Tidak tahu. Boleh, Miss. Ibu jelasin ya. Nah, ada asas yang kita pakai dalam bimbingan dan kelompok. Yang terpenting adalah asas kerahasiaan, di mana topik yang kita bahas ini hanya kelompok saja yang mengetahuinya. Tidak boleh ada yang membahas selain dari yang di dalam kelompok ini. Terus asas yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan rasa sukarela. Nah, ada yang terpaksa tidak sekarang? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Berarti kita sudah melaksanakan dua asas ya, asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Nah, yang ketiga itu ada asas kenormatifan, di mana ada norma-norma yang harus kita patuhi. Dan yang keempat yaitu yang terakhir asas kekinian, yaitu kita membahas topik yang sedang hangat dibicarakan atau sedang hits. Oke, untuk temanya apakah Ibu yang menentukan atau teman-teman nih yang ingin menentukan? Bu aja deh. Ibu ya. Oke. Gimana kalau misalnya topik pembahasannya itu pacaran di kalangan remaja? Boleh, Bu. Menarik, Bu. Boleh, Bu. Menarik. Oke. Nah, kalau begitu apa sih itu pacaran? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ataulah, Bu. Iya, silakan Atolah. Kalau menurut saya, Bu ya, Ya. pacaran teh menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu untuk saling mengenal satu sama lain, Bu. Suatu hubungan di mana dua orang bertemu untuk saling mengenal satu sama lain. Tuh. Iya, Bu, begitu. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin berpendapat? Lagi? Boleh? Saya, Bu. Boleh? Silakan. Jadi menurut saya pacaran itu adalah seseorang bertemu dengan seseorang untuk menjajaki apakah kemungkinan seseorang tersebut sesuai atau tidak orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidupnya. Oke, baik. Jadi menurut Suni itu adalah seseorang, apakah seseorang tersebut sesuai atau tidak untuk dijadikan pasangan hidup, gitu. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh. Saya, Bu. Boleh Teh Intan tadi. Jadi pacaran itu hubungan antara dua orang, dua lawan jenis, dan di antara mereka memiliki ikatan emosional, di mana pacaran ini terjadi karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Oke, jadi menurut Intan itu pacaran itu dua orang yang memiliki ikatan emosional ya? Ya. Ya, baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin berpendapat? Bu. Ya, Sophie. Pacaran adalah pengaruh timbal balik dari dua orang sebelum menjalankan pernikahan, Bu. Oh iya, baik. Hampir sama ya untuk sebelum menjalankan hubungan. Apa namanya tadi? Menikah. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak? Cukup? Ya, Bu.
Baik, jadi kesimpulan dari apa itu pacaran dari yang teman-teman sampaikan, jadi bahwa pacaran itu adalah serangkaian aktivitas yang intim atau ikatan emosional antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian nih antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Dan itu apa sih penyebab dari pacaran itu? Kenapa orang lain bisa pacaran? Ada yang ingin berpendapat? Boleh nih ya. Ibu, menurut saya penyebab dari pacaran itu karena pengaruh globalisasi dan untuk eksternalnya juga dari internet gitu ya, media sosial itu menurut saya sangat mempengaruhi karena ya remaja-remaja sekarang gitu mainannya Instagram, mainannya Facebook, otomatis di situ banyak sekali gambar-gambar ya tentang orang-orang yang sedang berpacaran. Akhirnya mereka melihat dan mereka juga mencontoh seperti itu. Jadi pengaruh globalisasinya sangat pesat, Bu, dan sangat besar. Jadi menurutnya penyebab dari pacaran itu adalah pengaruh globalisasi ya. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Iya, boleh. Sini. Jadi menurut saya penyebab pacaran itu kayak seseorang membuktikan dirinya itu cukup menarik gitu, Bu. Jadi sebenarnya ini juga berkaitan dengan yang tadi pengaruh globalisasi, di mana para remaja sekarang itu sudah mengenal istilah pacaran. Jadi bagi mereka yang sudah mengetahui itu tuh akan menjadi bentuk gengsi, Bu. Kalau misalkan nggak pacaran teh gengsi gitu, malu sama temen. Terus selain itu pacaran juga merupakan suatu yang dapat membuktikan bahwa mereka itu cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih Sumi. Jadi pendapat dari Sumi itu penyebab dari pacaran itu yaitu membuktikan diri cukup menarik ya, bahwa dia itu bisa dapat mendapatkan perhatian dari orang lain. Terus ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu, Ya, boleh Sophie. penyebab pacaran itu karena teman sebaya sih, Bu. Karena kan ketika teman sebaya memiliki pacar dan teman yang tidak memiliki pacar, maka si teman tersebut itu akan merasa berbeda gitu, Bu. Dan kemungkinan perbedaan itu yang mengakibatkan individu itu dijauhi temannya, Bu. Baik. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyimpulkan dari teman-temannya? Saya Bu, boleh menyimpulkan Bu ya? Oke, boleh. Setelah Jadi yang saya tangkap tadi, jadi ada dua Bu. 2 apa 3 nih? Penyebab pacaran itu ada dua ya Bu. Yang pertama, kalau menurut saya itu pengaruh globalisasi yang tadi benar yang dikatain Tenia itu benar Bu. Globalisasi yang berpengaruh pada internet. Nah, yang kedua, membuktikan diri cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian Bu. Yang kalau yang saya tangkap tadi itu Bu. Iya, benar. Oke nih, selanjutnya kita ke dampak dari pacaran. Dampak dari pacaran itu ada yang positif kan, terus ada yang negatif. Nah, siapa yang mau berpendapat mengenai dampak positifnya dulu deh? Oke, Tania. Saya, Bu. Siapa dulu nih? Rizka? Boleh, Rizka? Oke, saya ya, Bu. Ya. Oke, jadi pacaran itu ada positif negatif ya, Bu. Oke, saya akan menjelaskan tentang si positifnya berpacaran. Ya. Mungkin untuk kebanyakan orang pacaran itu membawa suasana senang, Bu. Terus bersemangat juga dalam dalam sehari-hariannya, ada yang nyemangatin kayak gitu, Bu. Ada yang mau menambahkan lagi?
Segitu. Oke, boleh. Nia. Kurang lebih sih Bu sama seperti Rizka, untuk dampak positifnya itu sebagai penyemangat dan sebagai orang yang mempunyai orang untuk bertukar pikiran Bu, seperti itu. Misalnya ada yang dibingungin, diceritain nih kira-kira gimana ya baiknya kayak gitu. Jadi punya teman untuk ngobrol, terus untuk bertukar pikiran juga kayak gitu Bu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi dampak positif dari pacaran? Apakah ada lagi? Ibu, Ya. dampak positif pacaran itu jadi kita tuh lebih mengetahui gitu, karakteristik seseorang. Jadi kita lebih paham tentang orang tersebut. Kalau kita tidak cocok dengan orang tersebut, maka akhir dari pacaran itu adalah putus. Berarti individu itu telah mengetahui bahwa dia mengetahui bahwa kepribadian seseorang itu. Oke, baik, Sofi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak. Jika tidak, mungkin tadi bisa disimpulin dampak positif dari pacaran itu yang pertama belajar bersosialisasi. Kita bisa belajar bersosialisasi dengan pasangan kita atau dengan orang lain ya. Terus yang kedua, kita mempelajari karakteristik berbagai macam orang. Oke, selanjutnya kita ke dampak negatif. Siapa yang mau berpendapat nih dari dampak negatif dari pacaran? Intan, boleh? Positifnya itu juga dan seperti Ya. Sinyalnya Sinyal mungkin Bu, Intan sinyalnya ya. kayaknya. Ya, Ada yang ingin berpendapat nggak nih selain Intan? saya boleh Bu. Boleh, iya atau lah? Oke Bu, boleh berpendapat tentang Siapa dulu Bu? Boleh, siapa dulu? Saya dulu ya Bu. Oke, atau dulu. Silakan. Ya, kalau kata saya Bu ya, dampak negatif dari pacaran, Iya. biasanya Bu ya, cewek itu kan matre ya Bu, suka menguras harta. Harta Bu, itu Bu dampak negatifnya Bu. Bagi cowok itu Bu. Menguras harta. Iya Bu, matre ceweknya. Oke, yang selanjutnya nih dari ceweknya apa nih dampak negatif? Oke. Dari ceweknya apa ya, Bu? Kalau negatifnya sih banyak ya, Bu ya, bukan cowok atau cewek doang. Ini dari dua individunya. Ada juga yang lupa waktu ya, Bu, karena pacaran terus lupa kewajibannya untuk anak pelajar atau mahasiswa, kayak lupa untuk apa ya, untuk sekolah, untuk belajar, seperti itu, Bu. Hal-hal yang harusnya diutamakan malah jadi tersingkirkan karena berpacaran. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ada yang ingin berpendapat lagi tentang dampak negatif dari pacaran? Dari saya cukup, Ibu. Boleh? Saya Bu. Boleh, Sumi? Bu. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini Mungkin udah Bu. keluar mungkin sinyal ya. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Sumi tadi Saya, jadi Bu. boleh. Ya. Jadi dampak negatifnya itu dapat mengakibatkan kehamilan, Bu. Jadi kehamilan di luar nikah itu dan penularan penyakit seperti HIV yang kayak gitu, Bu. Terus anak yang berpacaran di usia dini juga
dapat mengarah pada kemungkinan lebih besar untuk melakukan hubungan seksual. Jadi kan karena berduaan kan Bu ya, kan berduaan itu tidak boleh, ketingginya itu adalah setan gitu Bu. Jadi dapat mengakibatkan apa sih Bu, hubungan seksual gitu kalau yang pacaran. Nah, hal itu juga sangat memungkinkan untuk jadinya kehamilan tadi, kehamilan di luar nikah gitu Bu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, jadi dampak negatif dari berpacaran itu yang telah teman-teman semua paparkan, yaitu ada yang pertama kekerasan fisik, mungkinnya yang terpaparkan, terus kekerasan seksual, cenderungan menjadi pribadi yang rapuh, kehamilan dan penularan penyakit menular seksual, terus menurunkan konsentrasi belajar, terus menguras harta ya tadi kata Atolah. Nah, selanjutnya nih, dampak berpacaran terhadap belajar itu apa sih? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, boleh Bu. Boleh atau nggak boleh? Kalau menurut saya Bu, dampak pacaran saat belajar itu ya Bu, dipandang segi akademis, menurut saya tuh prestasi belajar akan menurun Bu, karena sibuk pacaran. Jadi dunia teh merasa milik berdua Bu, biasanya kayak gitu Bu. Yang kedua, kurangnya fokus saat belajar Bu, karena misalkan lagi apa sih, fokus belajar, lagi matematika contohnya Bu, tuh tiba-tiba diangkat teh mikirin, ini tanggal jadian saya nih, jadi kayak gitu Bu. Jadi pikirnya teh pacaran lagi gitu Bu. Kalau menurut Ataulah saya begitu mengalami Bu. ya? Enggak Bu. Apalagi kalau berantem Bu. Iya. Gimana tuh niat tuh kalau berantem? Ya maksudnya tuh jadi ini Bu, jadi kepikiran misalnya yang tadi kata Atolah bilang, kita lagi ngerjain tugas, kita lagi semangat-semangatnya buat belajar, terjadi salah paham gitu Bu, atau miskomunikasi, dan akhirnya ini tuh gak gini gitu loh Bu. Tapi jadi kepikiran Bu, jadi nugasnya gak jadi. Apalagi pacarnya yang satu kelas ya Tenia. Curhat ya? Sumi curhat. Ada yang ini mau menambahkan lagi nggak dampak berpacaran terhadap belajar? Tidak, cukup? Mungkin cukup Bu. Oke. Mungkin itu ya, tadi kita sudah membahas apa itu pacaran, apa penyebab, apa namanya, dampak dari pacaran, terus penyebab pacaran itu apa, dan dampak dari berpacaran terhadap belajar itu apa. Nah, dapat disimpulkan, jadi pada dasarnya berpacaran saat remaja merupakan hal yang tidak baik ya, karena secara usia juga, secara psikologi seseorang remaja belum siap. Terlebih di dalam agama pun ya sudah jelas bahwa pacaran itu dilarang. Namun apabila hanya untuk mengenal satu sama lain dan dalam batas sewajarnya, hal tersebut tidak apa-apa dilakukan, terutama untuk meningkatkan prestasi belajar mereka sendiri. Nah, mungkin bimbingan kelompok kali ini dicukupkan sekian, namun sebelumnya mengakhiri bimbingan dan kelompok ini, boleh nih teman-teman memberikan kesan dan pesannya selama bimbingan kelompok ini. Ada yang ingin memberikan kesan dan pesan? Saya Bu, Atolah Bu. Saya Bu. Boleh. Saya Bu Rizka Sefta Bu. Atolah tuh Bu. Atolah sebagai Sefta, cowok Bu. satu-satunya. Atolah. Atolah dulu ya. Ya. Jadi kesan saya Bu, mengikuti bimbingan kelompok Zoom ini Bu. Saya sangat senang Bu mengikuti Zoom virtual ini Bu, apalagi bimbingan kelompok lewat Zoom.
Soalnya saya baru pertama kali Bu mengikuti bimbingan kelompok lewat Zoom ini dan mendapatkan ilmu yang mendapatkan ilmu baru Bu. Iya. Pesan saya Bu ya, janganlah pacaran Bu, karena kalau dipandang dari norma agama ya Bu, apalagi agama Islam, agama kita sendiri Bu, pacaran itu haram Bu. Ada hadisnya teh, tapi saya lupa hadisnya tuh Bu, nantilah sama saya cari Bu. Ya, Mungkin itu Bu. ya. Oke, ada lagi? Tadi Rizka. Saya Bu. Oke, pesannya untuk diskusi kali ini tentang tentang pacaran gitu ya Bu ya. Seru banget sih Bu ngebahas tentang materi ini. Nah, untuk pesannya semoga remaja-remaja itu tuh lebih mengutamakan hal yang harus diutamakan seperti belajar, dan tolonglah jangan dulu pacaran jika belum di usianya gitu, belum cukup usianya. Sekian Bu. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya Ya Bu. boleh Sophie. Untuk pesannya pada bimbingan kelompok ini saya jadi lebih mengenal teman-teman yang lain gitu, kayak teman-teman ini. Terus untuk pesannya, pacaran bolehlah sewajarnya aja gitu, tapi ada batasannya. Ada batasannya, pasti tidak akan apa sih aja sih. Oke, baik. Terima kasih Sophie. Selanjutnya Intan. Saya Bu. Ya, jadi kesannya saya dapat teman baru, kemudian saya dapat pengetahuan mengenai dampak-dampak dari pacaran. Nah, untuk pesannya mungkin kita harus bisa menimbang dan memilih apakah dampaknya itu lebih besar dampak negatifnya atau dampak positifnya, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya ada Saya Bu. Jadi kesannya saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya bisa mengetahui dampak dan positif dan negatif dari pacaran, dan bisa mengetahui Bu kalau pacaran itu apa, seperti apa. Lalu pesannya sebaiknya kita jangan dulu pacaran, lebih baik ta'aruf gitu. Jadi biar lebih gimana ya? Jadi kan pacaran itu banyak hal-hal yang negatifnya. Jadi jangan pacaran gitu. cukup. Oke, selanjutnya ada. Oke nih ya, boleh. Kesannya mungkin luar biasa sekali Bu. Ini baru pertama kali aku bimbingan kelompok, dan ini juga menggunakan secara virtual, yang mana banyak yang aku pelajarin tentang aplikasi Zoom, cara menggunakannya, dan juga bisa kenal dengan teman-teman di sini, karena jujur ini semuanya belum terlalu kenal Bu, kayak gitu. Terus untuk pesannya sendiri, ternyata aku baru tahu Bu bahwasannya ada loh penyebab dan juga dampak negatif terkait pacaran itu. Jadi kayak gitu. Jadi kan dulu mikirnya yang positif aja, oh gini semangat gini, padahal banyak juga dampaknya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Nia. Sudah semua ya? Memberikan pesan dan pesannya. Bu. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya bimbingan kelompoknya. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.